Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul alokasi dan anggaran pendidikan. Tetap nonton ya sampai akhir. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, NIM 20 311 80 68. Langsung saja, pengertian alokasi dan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara, lembaga, dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji dan pendidikan. Namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal yang di dalamnya memuat tentang dana pendidikan selain gaji pendidikan, pendidik dan biaya pendidik kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dan dari anggaran dan pendapatan belanja daerah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini nama saya Nur Husnulatimah, saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan anggaran pendidikan. Nah, sebelum saya masuki tujuan anggaran pendidikan, saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang pendidikan. Pendidikan adalah merupakan pembentukan karakter peserta didik agar memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebuah pendidikan tidak akan berjalan lancar apabila tidak ditopang oleh yang namanya tenaga pendidikan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai. Nah, untuk itu, pendanaan atau anggaran adalah keniscayaan apabila menginginkan pendidikan yang bermutu. Namun, banyaknya anggaran tidak menjamin kualitas pendidikan itu sendiri apabila anggaran tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, anggaran dana yang tidak dapat dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya pemborosan atau ketidaksesuaian dengan belanja rencana. Untuk itu diperlukan yang namanya rencana yang baik. Nah, di dalam rencana ini ada yang namanya pengawasan atau pertanggungjawaban atau yang bisa dibilang dengan manajemen yang baik. Untuk itu kita harus mengetahui apa sih tujuan anggaran pendidikan itu. Oke, yang pertama adalah untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan data. Yang kedua adalah untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga adalah untuk merinci jumlah dana yang dicari dan digunakan agar lebih mudah dalam pengawasan. Empat adalah untuk merasionalkan penggunaan dan sumber dana agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Yang kelima adalah untuk menyempurnakan rencana agar anggaran terlihat lebih jelas dan nyata. Yang keenam adalah untuk menampung dan menganalisa setiap usulan yang menyangkut tentang keuangan. Itu adalah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akmal. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi langsung kita masuk ke materinya, yaitu jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan terlebih dahulu harus memenuhi jenis-jenis pembiayaan dalam istilah pembiayaan. Jenis-jenis tersebut yaitu yang pertama itu biaya langsung atau diskon. Biaya langsung merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanja oleh sekolah sebagai lembaga yang meliputi biaya dikeluarkan untuk melakukan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa itu sendiri. Yang kedua itu ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang atau earning for gain dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar. Istilah lainnya berkenaan dengan dua sisi, anggaran yakni penerima dan pengeluaran. Anggaran penerima merupakan pendapatan yang diperoleh rutin setiap tahun sekolah dari berbagai sumber
dari berbagai sumber resmi, anggaran pengeluaran merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Fajriana Asis, NIM 203118062. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang komponen yang diperhatikan dalam membuat anggaran. Nah, jadi sebelum kita membuat anggaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam membuat anggaran. Nah, yang pertama itu kita tentukan target keinginan kita. Nah, dalam membuat anggaran, target keinginan kita itu perlu dibuat agar kita lebih semangat. Nah, target keinginan ini meliputi keinginan yang ingin kita capai setahun ke depannya. Nah, misalnya kita ingin membuka usaha konter pulsa, atau kita ingin membuka tempat fotokopi dan sebagainya. Nah, jadi sebelum kita membuat anggaran terlebih dahulu, kita harus tentukan target keinginan kita seperti apa. Nah, yang kedua itu hitung penghasilan per bulan. Nah, terlebih dahulu itu kita harus hitung berapa penghasilan yang didapat dalam sebulan. Nah, tentu saja penghasilan yang bersih atau yang sudah dipotong pajak. Nah, apabila Anda karyawan kantoran yang tidak memiliki usaha sampingan, maka gaji bulanan adalah penghasilan Anda. Namun apabila Anda memiliki usaha sampingan dan investasi, maka gaji bulanan, keuntungan usaha sampingan dan bunga investasi adalah penghasilan Anda. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu berapa penghasilan kita per bulan. Nah, yang ketiga itu menghitung kebutuhan kita. Nah, kemudian terlebih dahulu kita hitunglah biaya yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap bulannya. Nah, termasuk kebutuhan makan dan transportasi. Kalau perlu kita lihat juga struk belanja kita agar kita tahu berapa biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ya, yang keempat itu kelompokkan pengeluaran. Nah, selanjutnya kelompokkanlah pengeluaran ke dalam beberapa kategori seperti kebutuhan makan, rekreasi, cicilan rumah, angsuran mobil, tabungan, investasi, dan lain-lain. Dan yang kelima itu masukkan jumlah uang. Nah, setelah pengelompokan pengeluaran, masukkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya angsuran motor sebesar 700.000, angsuran kesehatan sebesar 100.000 rupiah, transportasi 300.000 rupiah, dan lain-lain. Nah, jika kita tidak tahu secara pasti jumlah uangnya, kita buat estimasi berdasarkan struk yang kita simpan. Jadi itulah gambaran supaya kita tahu berapa pengeluaran untuk tiap kategorinya. Nah, yang keenam, untuk mencatat anggaran pengeluaran, kita siapkan buku khusus. Nah, tentu saja buku ini buku yang tebal ya, harus yang tebal agar digunakan untuk mencatat selama 1 tahun. Nah, selain buku tulis, kita juga bisa menggunakan beberapa program, yaitu misalnya Quicken atau Microsoft Money. Nah, yang ketujuh itu tentukan periode anggaran. Nah, anggaran pengeluaran bisa dibuat mingguan atau bulanan, namun biasanya akan lebih nyaman bila dibuat bulanan, sebab semua tagihan dan cicilan pada umumnya itu akan jatuh tempo dalam sebulan. Nah, jadi
kita bisa memilih periode pencatatan itu mau mingguan atau bulanan, tergantung dari kenyamanan kita begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengelola keuangan sekolah. Agar terlaksananya pengelolaan keuangan sekolah yang baik, maka kepala sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perlengkapan administrasi, di mana sekolah harus memiliki tempat untuk menyimpan perlengkapan administrasi sekolah seperti alat-alat menghitung dan buku-buku yang dibutuhkan. Yang kedua, RAPBS, di mana sekolah harus memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan pejabat-pejabat yang berwenang pada sekolah tersebut, misalnya dinas pendidikan yang terkait. Yang ketiga adalah pengadministrasian keuangan sekolah, di mana sekolah harus memiliki catatan-catatan logistik sesuai dengan mata anggaran dan sumber dana masing-masing, serta memiliki program penjabaran sebagai acuan penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah. Maka dari itu, agar terlaksananya tugas-tugas tersebut, di setiap lembaga pendidikan perlu adanya pengelola keuangan yang disebut dengan bendaharawan. Bendaharawan di sini dia bertugas mencatat, membukukan, menerima, menyerahkan, menyimpan, serta melaporkan masalah keuangan pada sekolah tersebut ke BPK. Jika dilihat dari segi objek tugasnya, bendaharawan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan bendaharawan uang dan ada yang disebut dengan bendaharawan barang. Dan jika dilihat dari segi sifatnya, bendaharawan dapat dibagi menjadi dua pula, yaitu ada yang dibilang bendaharawan umum dan ada yang dibilang bendaharawan khusus. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari kelompok